700 ribuan, terus Anda mencari yang kuat di outdoor, ini salah satu yang terbaik. Kayaknya ini kuat banget deh, bakalan umur pakainya lama. Halo Bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Sekarang kita punya sepatu basket Under Armour yang paling murah. Ini adalah Under Armour Lockdown 7. Dan saya mendapatkan sepatu ini di NCR Sport. Buat Anda yang tertarik dengan sepatu ini bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Harganya sekarang udah 700 ribuan, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja check out. Terus buat yang penasaran reviewnya kayak gimana, mending saksikan video ini sampai selesai. Nah, jadi Lockdown 7 itu merupakan budget modelnya dari Under Armour. Jadi beda nih sama yang Curry Brand kemarin kayak 3-0. Nah, kita lihat juga untuk boxnya standar banget kayak gini. Ada tulisan Under Armour di sini. Ini logo, dan kalau kita buka, ini juga kayak gini nih. Ada paper yang kayak ring basket dan tulisan Under Armour. Simple aja, rata-rata budget modelnya Under Armour kayak gini. Dan untuk sepatunya, desainnya biasa banget ya. Ini kurang menarik sih menurut saya. Dan ini kombinasinya dia ada bahan kulit sintetis dan juga ada tekstilnya. Di sini ada LD7, kemudian logo Under Armour. Lalu di bagian bawah juga ada logonya lagi, ada tulisan Design to Make Your Better. Terus ada Under Armour yang disingkat, dan di sini ada tulisan Outwork kayak gini. Oke, di bagian dalam insole ini juga ada tulisan LD7 juga. Jadi standar banget ya. Kalau saya sih melihat bentuknya ini medium kan, tapi Anda juga bisa melihat di NCR tuh ada yang bentuknya low, dan menurut saya lebih menarik ketimbang yang medium kayak gini. Yap, simple banget. Kalau emang punya budget 700 ribuan nggak bisa milih banyak ya. Sepatu ini untuk secara keseluruhan desain dan kelengkapan nilainya cukup di 6,5 dari 10. Sekarang kita ngomongin traksi, dan traksinya ini buas banget, dia cacit banget, kemudian dia juga siap untuk tempur. Jadi kalau misalnya bosan pakai Nike untuk indoor outdoor, pilihan termurahnya Under Armour Lockdown ini kayaknya oke juga nih buat yang nggak mikirin soal desainnya. Ini di bagian dalam nih ada yang kayak traksi dari herringbone bentuknya kayak gini, agresif banget, tebel banget. Dipegang-pegang juga kayaknya umur pakainya lama nih. Terus yang di sisi sebelahnya ini kayak otak gitu ya. Patternnya menarik sih, unik dia, tapi nyambung juga sampai yang bagian belakang. Ini ada midsole yang kelihatan kayak gini, bisa ditekan-tekan, empuk. Dan kalau kita lihat ini ada outrigger yang naik sampai bagian tengah ini. Secara keseluruhan untuk lari-larian juga lumayan oke nih. Ini sepatu juga tergolong tipis ya, jadi fleksibel kayak gini. Nah, tapi kekurangannya adalah kalau Anda mainkan di lapangan indoor yang banyak debunya, ataupun misalnya lapangan outdoor yang pinggir jalanan tuh yang banyak banget debunya, ini butuh penyesuaian dulu. Ini lilin-lilinnya, dia tuh awal-awal kayak licin gitu, masih terasa kaku gitu. Jadi harus digunakan beberapa kali dulu untuk membuatnya lebih menempel dengan lapangan. Secara keseluruhan, saya suka nih traksinya. Keras banget. 7,5 dari 10. Beralih ke bantalan, gak ada yang menarik. Di sini ada Eva Foam, di bagian belakangnya sedikit lebih tebal, semakin ke depan semakin tipis. Tapi ini terasa banget kayak kopong gitu ya, kayak hampa, dan insole-nya juga tergolong tipis banget. Buat Anda yang bobotnya berat gitu, 100 kg ke atas, kayaknya pakai sepatu ini umur cushionnya bakalan cepat habis dan semakin menipis tentunya. Nah, untuk
Impact protection gimana? Impact protectionnya juga B aja. Jadi nggak ada daya redam yang cukup oke gitu ya. Terus dia juga nggak ada perasaan memantul. Jadi bukan yang bouncy gitu. Menurut saya ini dari awal penggunaan udah langsung nyaman. Karena dia nggak butuh waktu break in nih. Lebih butuh break in yang Curry 3.0 yang kemarin kita review. Itu cushioningnya masih lebih kaku. Ini empuk banget nih, lihat. Kayak gini. Oke ya, jadi untuk pemain kecil nggak ada masalah. Tapi untuk pemain gede, biasanya umur pakainya itu bakalan lebih singkat. Ya paling-paling yang menarik lainnya adalah ini bobotnya nggak terlalu berat ya. Untuk ukuran sepatu ini yang 42, dia nggak nyampe 400 gram sebelah sepatu aja. Jadi masih oke lah ya untuk lari-larian, enak. Secara keseluruhan untuk cushioning B banget nih, 6,5 dari 10. Oke, buat Anda yang tertarik membeli sepatu ini, misalnya cara belinya online, Anda langsung aja pilih true to size, kaki Anda yang lebar, gampang juga masukin ke dalam sepatunya, dan dia di bagian depannya ini tergolong lebar, jadi nggak ada masalah. Paling ya di awal penggunaan nih, kalau terlalu sempit, di bagian depannya mentok dan itu bikin kaki Anda sakit. Jadi kalau misalnya nggak suka rasa terbentur di depan sini, mendingan bisa pilih upsize tapi jangan terlalu banyak. Sekarang kita ngomongin bahan atas, dan karena ini brand dari Amerika, untuk bahan atas yang kayak brand lokal gini, saya nggak bisa toleransi lagi nih. Jadi ini kulitnya dari tampilan dan dipegang juga udah terlihat sepatu murahan banget. Kulitnya B banget gini, ada ventilasi sedikit di bagian-bagian depan gini, dan tapi nggak terlalu berpengaruh. Saya pakai ini gerah, dan di samping juga penuh. Lalu ini ada tekstil kayak gini. Juga tipis banget, nggak ada yang menarik ya sebenarnya untuk bahan atasnya. Di bagian sini juga kulit sintetisnya kayak gini nih. Banyak lokal brand yang udah bikin lebih bagus dari ini malah menurut saya. Terus sekarang ngomongin talinya juga ya udah standar banget kayak gini. Nike budget juga biasanya kayak gini nih talinya. Dan ini biasanya harus diikat 2 kali supaya lebih kuat. Biar di pertandingan gak nyusahin tim tuh, harus ngikat-ngikat terus dan ngulur-ngulur waktu. Jadi baiknya langsung ikat 2 kali aja. Terus sekarang kita lihat di lidahnya itu dia penuh rongga-rongga. Jadi ventilasinya tuh di bagian sini ya, paling banyak nih. Tapi lidahnya flat banget nih, kayak gini. Ini juga untungnya nggak nyambung. Jadi kalau buat yang kaki lebar lebih enak masukin sepatunya lebih gampang. Kita lihat di sini ada pull tabnya, tapi yang belakangnya enggak. Kita lihat bagian samping, paddingnya tipis banget nih, kayak gini. Harusnya lebih tebal ya, karena ini lockdown, jadi harusnya lebih ngunci gitu. Tapi ntar kita bahas di bagian kuncian. Oke, secara keseluruhan untuk bahan atas dari mulai kulitnya yang kayak gini, terus tekstilnya yang biasa banget, dan lidahnya yang kayak gini, saya kasih 5 deh dari 10. Seperti biasa yang terakhir kita bahas kunciannya. Namanya lockdown, tapi sebenarnya kunciannya nggak terlalu perfect sih. Saya pakai kaos kaki yang agak tipis kayak gini dan yang nggak terlalu kesat. Di bagian sini tuh masih terasa slip-slip di tumit. Walaupun di tumitnya sebenarnya dalam ya. Kayak gini, tapi pergelangan kanan dan kirinya ini paddingnya tipis banget. Jadi masih berasa lah slide-slide-nya kurang menyenangkan. Terus di bagian belakang juga empuk banget nih. Bisa digini-giniin. Walaupun di bawahnya tuh sebenarnya ada torsional support yang oke, tapi masih gampang ya, lihat ya. Untuk ukuran sepatu basket asal Amerika harusnya lebih kokoh nih. Nah, terus di bagian depan itu dia pakai kulitnya banyak gini ya. Jadi bikin kaki itu nggak nyaman di awal penggunaan. Cushioningnya udah enak, tapi di bahannya ini kurang menyenangkan. Kalau misalnya Anda upgrade pakai kaos kaki yang tebal untuk mengatasi slip,
masalahnya akan ada terasa di depan itu gerah banget. Kaki Anda tuh kalau misalnya main di lapangan yang panas, pasti kegerahan pakai sepatu ini. Nah, celakanya lagi kalau Anda milih size-nya salah, misalnya kebesaran banget, atau tiba-tiba masih ada sisa banyak di sebelah-sebelah sini, itu tuh bakalan terasa kalau lagi ngerem ke depan, gesernya lumayan banyak tuh. Kurang oke lah. Ya, satu-satunya cara adalah Anda harus ngikat tali ini dengan sekuat-kuatnya. Bikin tampilannya nggak menarik nggak apa-apa, ditarik terus, tapi minimal kaki Anda tuh bakalan terjaga di bagian tengah, karena ini juga untuk impact protection sebenarnya biasa banget, dan ini nggak ada shank plate-nya ya, di tengah tuh polos banget. Itu bisa lihat juga di bagian sini, dia mengandalkan outsole yang tebal ini aja untuk menahan sepatu agar tidak terlalu lentur. Itu aja secara keseluruhan untuk kuncian nilainya 6 dari 10. Oke, secara keseluruhan untuk Anda yang punya budget 700 ribuan dan harus membeli sepatu baru gitu ya, Anda anti membeli sepatu basket second, ya pilihannya akan seperti ini. 700 ribuan, terus Anda mencari yang kuat di outdoor, ini salah satu yang terbaik. Kayaknya ini kuat banget deh, bakalan umur pakainya lama. Tapi kalau Anda bicara penampilan, saya sih kurang suka ya tampilan sepatu yang kayaknya udah tahun 2024 kayak gini. Harusnya lebih canggih lah atau lebih menarik lah. Ini kayaknya simple banget ya. Dan kayaknya sepatu basket lokal juga bisa mengimbangi untuk teknologinya. Yes, oleh sebab itu Head Shoes Indonesia memberikan nilai sepatu ini adalah 6,3 dari 10. Nah, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.